Shalom, selamat pagi semua. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. 嗨，大家早安，你们都平安。 Semoga kita semua sehat-sehat. 希望我们都一切都健康。 Ya, pagi ini kita akan beribadah. Kita akan angkat pujian dari lagu Tuhan Yesus Baik, karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. 那么今天呢，我们要来赞美神，因为神一直都为我们很好。我们唱一首歌，Tuhan Yesus baik。 Sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita akan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita sungguh merasakan kasih sayang Tuhan ya, Loste ya. betul sekali. Iya. Nah, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari Imlek. Kemudian ditambah lagi dengan hari Valentine, Loste ya. 对，圣的恩典呢是不短缺的，都是新的，在我们的生活中。那让我们再唱一首歌，Kasih Allah tak berkesudahan。 Ya, kita akan pujian ini bersama-sama ya. 我们一起来唱。 Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
Terima kasih Lause doanya. Kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Lause? betul sekali，我们也知道享受神的恩典在我们的生活中。 Sampai Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. 对，主耶稣也是被钉在十字架。 Nah, itu tanda bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai dan mengasihi kita. Baik, kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati kita melalui lagu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. 好，我们预备我们的心，我们再唱一首歌，感谢阿拉斯苏拉的公鸡。 Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahmu berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahmu berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Baiklah, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lisna. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami ada hingga saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan dan seluruh anak-anak kami yang mendengarkan. Biarlah kami semua diberkati dengan firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ibu Lisna akan membacakan untuk kita. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah,
jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Ibu Lisna rindu kita mendengarkan, merenungkan di bawah satu tema, yaitu hidup dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Kita lihat bahwa kekristenan identik dengan kasih, atau kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, mereka identik dengan kasih. Atau kasih itu harus nampak dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa kasih itu harus ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita lihat bahwa menjadi orang Kristen, kita diberikan kewajiban untuk menunjukkan ciri khas kita, yaitu kasih itu di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lihat di hukum kasih di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40, hukum kasih itu bahwa yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita mau hidup di dalam kasih karena kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Tidak ada seorang pun yang menghendaki sesuatu yang tidak baik terjadi pada dirinya. Tentu kita semua mau sesuatu yang baik terjadi pada diri kita masing-masing. Nah, demikianlah kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum kasih yang kedua, di mana kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lalu kita baru merayakan hari kasih sayang, ya. Ada tanggalnya, ya, dan ingat bahwa bukan pada hari itu saja kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, tetapi setiap saat, setiap waktu orang yang percaya kepada Tuhan diwajibkan, diharuskan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Allah telah terpancar dalam kehidupan kita, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahkan sepanjang malam kasih Tuhan itu sudah kita alami dalam hidup kita. Nah, kita tahu bahwa Allah senantiasa memberikan pengharapan kepada kita, dan kasih Allah kepada kita bukanlah kasih yang main-main. Allah tidak main-main mengasihi kita. Allah sungguh-sungguh serius mengasihi kita. Makanya Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, untuk datang ke dunia ini supaya kita semua tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena itu kita mau lihat apa alasan kita harus hidup di dalam kasih. Yang pertama adalah alasan pertama, karena kasih berasal dari Allah. Kasih berasal dari Allah. Karena kasih itu berasal dari Allah, maka kita harus hidup di dalam kasih. Nah, di dalam ayat yang ke-7 tadi kita lihat bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang betul-betul mengenal Allah dalam hidupnya. Maka di ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi awasan bagi kita. Kalau selama ini kita tidak hidup di dalam kasih, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita belum mengenal Tuhan dalam hidup kita. Karena jelas di sini bahwa orang yang mengenal Tuhan pasti akan hidup di dalam kasih. Karena apa? Kasih itu berasal dari Allah. Jadi ketika kita ada di dalam keluarga kita, kita mengasihi orang tua kita, karena kita tahu bahwa orang tua kita adalah dari Tuhan, maka kita kasihi mereka. Atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau orang di sekitar kita, kita mengasihi mereka karena mereka ada di dunia ini. Itu semua karena kasih Tuhan, dan kita mengasihi mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah alasan pertama
harus hidup di dalam kasih, karena kasih itu berasal dari Allah. Dan yang kedua, alasan kita harus hidup di dalam kasih, yang kedua adalah karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, bukti Allah mengasihi kita itu di situ dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita, menanggung setiap dosa-dosa kita, setiap hukuman kita. Dia tanggung, dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Inilah bukti kasih Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Karena itu kita harus mengasihi sesama kita. Karena kasih Tuhan itulah yang akan memberi kita dorongan, memberi kita semangat untuk mengasihi sesama kita. Kasih Allah yang ada di dalam diri kita itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, maka demikianlah kita mengasihi orang lain. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui perbuatan, tindakan kita. Kita betul-betul mengasihi orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ingat, kita saling mengasihi dan kita pasti ada Allah di dalam hidup kita. Karena itu kita harus mengasihi satu dengan yang lain, karena Allah ada di dalam kita dan kasih Allah itu sempurna di dalam hidup kita. Mari kita hidup di dalam kasih dengan semua orang. Hidup di dalam kasih, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita dengan tindakan perbuatan kita, bukan hanya dengan perkataan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sudah membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dengan Tuhan rela datang ke dunia ini, menggantikan kami di atas kayu salib, mati bagi kami. Itu semua karena kasih Tuhan yang sungguh besar bagi kami. Tuhan tidak mau kami binasa, melainkan Tuhan mau kami semua memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mau kami semua selamat dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dan kasih-Mu itu akan memampukan kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih, dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkatilah kami hari ini Tuhan. Berkati anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Berkati Bapak Ibu guru kami yang dengan setia mengajar kami, dan memberkati orang tua kami yang mendampingi kami di rumah. Memberkati sekolah kami, sekolah Kristen Sunudia. Memberkati pengurus yayasan yang ada. Memberkati para pemimpin bangsa kami. Memberkati bangsa Indonesia. Memberkati kota Samarinda. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Dan berilah kami senantiasa kesadaran untuk senantiasa hidup di dalam kasih, dan kami saling mengasihi satu dengan yang lain seperti yang Tuhan inginkan bagi kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini ya. Ingat pesan Tuhan hari ini. Melalui firman yang disampaikan Bu Lisna, kita harus mengasihi seperti yang sudah Tuhan lakukan terhadap kita. Betul nggak? 不正对，所以学生们呢，我们今天要记住啊，我们必须要在生活当中，我们要爱别人，爱父母，爱爸爸妈妈，爱其他的人。 Nah, jadi kita
kita harus selalu mengasihi semua orang ya, orang tua, teman, dan sesama kita. Baik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. 好的，谢谢大家，我们下期再见，上帝祝福你。 Salam kasih.